lagi dengan saya, Ajeng Meidini Damayanti. Pada video ini, saya akan membahas mengenai game edukasi sebagai media pembelajaran. Ide ini terpikirkan ketika saya melihat beranda di TikTok. Ada salah satu unggahan yang menarik bagi saya, yaitu Indonesia berhasil memenangkan perlombaan game se-Asia Tenggara sehingga dipastikan mendapatkan tiket besar dunia dalam perlombaan game secara global tingkat internasional. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh tim e-sport asal Indonesia pada ajang turnamen PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Season 2. Tim e-sports Biggerton Red Alliance berhasil keluar sebagai juara yang berarti memastikan meraih tiket turnamen PUBG terbesar dunia, PUBG Mobile Global Championship Season 0. Dari informasi yang ada, saya membayangkan ketika pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang sama dengan hasil yang diperoleh dalam perlombaan game. Dapat kita lihat fenomena yang ada, bahwa game di kalangan siswa lebih diminati daripada pembelajaran sekolah yang dianggap membosankan. Siswa beranggapan game adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Game adalah suatu hal yang menantang dan membuat siswa ketagihan untuk memenangkannya. Hal ini berdampak pada konsentrasi belajar siswa yang semakin menurun, guru yang semakin diabaikan, dan siswa tidak memahami materi pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan inovasi pembelajaran. Menurut informasi yang sudah saya dapat, baik melalui video maupun jurnal penelitian, inovasi pembelajaran sesuai dengan masalah yang dihadapi adalah dengan mengimplementasikan game edukasi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan menantang siswa untuk terus belajar. Lalu bagaimana cara seorang guru mengimplementasikan game edukasi sebagai media pembelajaran? Ada 6 cara. Cara yang pertama, guru memperbaiki cara mengajar. Jika cara mengajar lama dinilai tidak membuahkan hasil bagi peserta didik, maka diperlukan inovasi cara pembelajaran baru, yaitu salah satunya dengan game edukasi sebagai media pembelajaran. Cara yang kedua, guru bertanya kepada siswa mengenai pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Jika guru sudah tahu mengenai keinginan siswa dalam pembelajaran, maka guru dapat mengkolaborasikan keinginan siswa dengan metode pembelajaran yang ingin direalisasikan. Cara yang ketiga, jadikan siswa sebagai pemain, bukan yang dimainkan. Hal ini dapat diartikan bahwa jadikanlah siswa sebagai subjek belajar dalam sebuah pembelajaran sehingga siswa berperan penuh dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan menjadikan siswa sebagai pemain dalam sebuah game pembelajaran, maka siswa akan merasa tertantang untuk memenangkan game tersebut. Hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti papan tulis, kursi, ataupun meja. Cara yang keempat, lakukan game edukasi sebagai media pembelajaran secara berulang, hingga menemukan gaya khas yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ketika guru mengeluh mengenai siswanya, hal inilah yang menjadi tantangan untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya, siswa akan merasa jenuh dan bosan ketika metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak sesuai dengan kepribadian siswa. Oleh karena itu, guru harus membaur dengan siswa, atau kata lain adalah guru sebagai sahabat siswa. Cara yang kelima,
menikmati proses, jangan terburu-buru, sesuaikan waktu dan suasana hati siswa. Berikan hadiah kepada siswa yang telah memenangkan game pembelajaran ini. Berikan apresiasi kepada siswa berupa tepuk tangan bagi siswa yang belum memenangkan game ini, sehingga siswa tidak hanya merasa senang, namun juga merasa dihargai. Di sisi lain, siswa juga termotivasi untuk memenangkan game pada pertemuan selanjutnya. Cara yang keenam, jangan jadikan game sebagai musuh. Inovasi pembelajaran ini perlu dikomunikasikan kepada kepala sekolah dan guru lainnya sebagai bentuk langkah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Itulah cara pengimplementasian game edukasi sebagai media pembelajaran. Mengingat kondisi pada saat ini terserang wabah COVID-19, tidak menutup kemungkinan game edukasi sebagai media pembelajaran dilakukan dengan online, baik melalui smartphone maupun laptop. Jika Mobile Legends dan PUBG Mobile bisa dilakukan, pendidikan mengapa tidak? Satu hal lagi yang saya pikirkan mengenai kejuaraan perlombaan game Indonesia adalah hadiah yang diberikan dalam perlombaan game ini terbilang tinggi pada aspek finansial, seperti pada cuplikan video berikut. Kompetisi ini akan mempertemukan tim jawara dari seluruh kawasan di dunia. Total hadiah yang diperebutkan sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 29 miliar rupiah. Kapten tim Biggerton Made Bagus Lukshi Prabaswara menilai Tiongkok sebagai salah satu lawan yang diwaspadai. Hal ini berbeda dengan perlombaan Olimpiade akademik yang diberikan hadiah lebih sedikit dari perlombaan game. Jika hadiah yang diberikan dalam perlombaan Olimpiade akademik, baik Olimpiade matematika, geografi, fisika, atau lain sebagainya, yang masih mencakup dalam pembelajaran akademik, diberikan hadiah yang sepadan dengan hadiah perlombaan game, akan meningkatkan minat siswa atau mahasiswa dalam mengikuti perlombaan Olimpiade akademik. Dengan adanya peningkatan minat ini, maka akan terjadi sebuah persaingan. Apa yang menjadi persaingan di sini? Yang menjadi persaingan adalah skill atau kualitas setiap siswa atau setiap mahasiswa. Dengan adanya kualitas ini, maka pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Pastinya hal ini juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.